Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Kali ini mau ngumumin event pemenang event Kirana Kejora. Jadi beberapa waktu lalu aku ngadain event atau giveaway lah ya, gitu kecil-kecilan. Hadiahnya 3 novel terbaruku yang judulnya Diari Kirana Kejora. Nah, alhamdulillah ternyata yang ikutan ada banyak. Wah, terharu sekali. Terima kasih teman-teman, mbak-mbak semua, pembacaku tersayang. Aku sama nih, ini ya postingannya ya. Ini ketemu. Tempat seret link Kirana Kejora. Oke, ketemu. Kita bacain satu-satu ya surat cinta dari teman-teman semua. Oke, ini bagian dari apresiasi ya buat teman-teman yang ngikutin gitu ya tulisan aku dari awal dan tidak pernah lelah dan bosan gitu ya dengan tulisan-tulisannya aku. Alhamdulillah banget, bersyukur. Dari yang awalnya sedikit sekali gitu ya pembacanya, sekarang alhamdulillah tambah banyak karena teman-teman juga walaupun tanpa ada event gitu ya, walaupun tanpa ada event tuh dengan baiknya mereka mau men-share cerita-ceritanya aku sampai akhirnya ceritanya dibaca sama orang lain lagi dan tambah banyak gitu ya pembaca yang masuk ke tulisanku gitu. Alhamdulillah banget, makasih banyak ya. Ini apresiasi buat teman-teman semua yang udah ngikutin dari awal. Semoga nanti kedepannya bisa ngasih yang lebih lagi, bisa ngasih yang lebih banyak lagi, biar biar silaturahmi kita semakin erat dan terjaga. Sekali lagi makasih banyak ya teman-teman atas apresiasinya terhadap tulisan saya, dan ternyata banyak banget yang mau sama Kirana. Aku terharu, awal mulanya kayak ragu-ragu gitu, ini novel bakalan ada yang beli apa enggak gitu, tapi ternyata banyak yang ikutan, senang sekali. Ini ada dari Mbak Nurul Afiyah ya. Hai, apakah kamu pernah merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama? Klise ya kedengarannya, tapi itulah yang Kirana rasakan. Iya, Kirana Kejora namanya. Seorang gadis manis, ceria, dan sangat bersemangat. Bagaimanakah perjuangan Kirana dalam memperjuangkan cinta pertamanya, yaitu Ryan? Bisakah Kirana kembali membuat Ryan yang sifatnya bertolak belakang dengan Kirana itu jatuh cinta kepadanya? Bisa apa enggak kira-kira? Lalu ada dari Shiva Tazana. Katanya tulisannya bikin termehek-mehek. Iya, memang tulisan Kirana ini memang bikin termehek-mehek. Siapin tisu. Ada dari Mbak Aziz Hairunas. Katanya ini cerita keren banget. Ceritanya tentang perjuangan dan cinta. Tapi aku yakin Ryan akan berjuang sampai titik darah penghabisan karena lelaki seyogianya adalah seorang pejuang. Aku nyesek, gak tahu mau nulis apa lagi. Jujur aku nangis beneran. Saat cinta dan pengorbanan, saat diperlihatkan tentang cinta dan pengorbanan. Tapi bila pun cinta tak harus memiliki, Ryan ikhlas karena dia adalah lelaki soleh yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Manusia hanya bisa berusaha, namun Allah jualah tempat berserah dan berpasrah. Oh, kata-katanya bagus sekali. Makasih Mbak. Ada dari Resti. Oh, ini ceritanya keren banget katanya. Kirana, di dalam cerita ini banyak hikmah yang dapat kita petik, tentunya tentang perjuangan dan seseorang yang ingin memiliki dan menghalalkan orang-orang yang dicintai walaupun banyak rintangan yang menghalangi. Tetapi dia selalu yakin jika Allah meridhoi keinginannya, ia akan mendapatkannya. Pesan yang dapat diambil katanya, selalu yakin dari apa yang kita lakukan, jika Allah berkehendak kita akan mendapatkannya. Sebagai orang tua kita tidak boleh egois juga, karena kita juga harus memikirkan kebahagiaan seorang anak, dan tetap usaha dan yakin akan indah pada waktunya. Saya ingin mempunyai novel ini karena dalamnya banyak pesan yang dapat kita ambil dan diterapkan untuk kehidupan sehari-hari.
ya emang cerita Kirana tuh memang sengaja aku buat ringan biar bisa diterapkan sehari-hari, tapi nggak ringan juga ya yang baca. Kalau aku bilang ringan marah-marah deh. Tulisan sebanyak bawang itu dari Mbak Yuni Yunia, makasih Mbak sayang. Kirana cinta yang begitu menyentuh, tentang seorang gadis ceria yang terlahir dari seorang konglomerat yang begitu menginginkan Ryan, teman sekantornya, menjadi kekasihnya. Ya, Kirana memang seagresif itu, saudara-saudara. Tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ryan bukanlah pria yang mudah ditaklukkan. Oh, betul sekali. Namun seiring berjalannya waktu dan Kirana telah menutup auratnya, hijrah gitu ya, Ryan mulai terpesona. Meskipun di saat bersamaan dia harus menerima kenyataan pahit, karena ternyata gadis yang selama ini dijaganya mengidap leukemia, penyakit mematikan. Belum lagi tekanan dan hinaan dari ayah Kirana yang tak ingin mempunyai menantu seperti Ryan, orang dari golongan yang tidak mampu. Jadi dari awal aku tuh ngikutin banget setiap partnya, selalu gak sabar nungguin perkembangan hubungan Kirana dan Ryan. Tapi di part-part akhir tuh suka mewek karena kisahnya makin menyedihkan. Begitu berat Ryan berusaha memperjuangkan Kirana, berusaha mengambil hati ayahnya yang malah mendapat cacian dan hinaan. Dan penyakit Kirana juga makin bikin dia kesiksa. Ada pesan yang bisa diambil dari cerita ini, yaitu gimana perjuangan Kirana dari yang belum menutup aurat dan ketakutannya ketika dihadapkan pada sebuah gerbang kematian yang bisa menjemput kapan saja, siap tidak siap. Di situ dia langsung mengingat Allah, mengingat betapa banyak dosa dan kesalahannya, terlebih dia belum menutup aurat. Ketakutan-ketakutan itu yang pada akhirnya membawanya berhijrah. Baca kisah ini dijamin baper. Semoga kita semua bisa mengambil hal positif dari karya indah ini. Karyaku dibilang indah. Terima kasih Mbak Yuni. Dari Mbak Yaspika. Makasih Mbak Yaspika. Wah, tulisannya juga panjang, luar biasa. Cerita ini dikemas secara apik menjadi kisah yang sangat menarik. Kisah si api dan es kutub utara. Ya Bang. Kirana kan panas gitu ya. Kenapa saya bilang es dan api? Iya, cerita ini menceritakan seorang gadis bawel yang mengejar cinta seorang pemuda dingin. Mainstream sebenarnya gitu ya, idenya mainstream banget. Cuma ketika kalian udah baca, saya yakin tidak akan mainstream lagi. Ryan bukanlah sosok yang mudah untuk diambil hatinya, namun sikapnya itu ternyata membuat Kirana menjadi lebih baik. Ryan yang menginginkan Kirana menutup auratnya menjadikan Kirana wanita yang menutup auratnya juga pada akhirnya. Ada hikmah di balik pengejaran cinta Ryan ini. Mereka adalah teman satu kantor, mereka itu sungguh gemes. Temen jadi suka katanya ya. Ada ya beneran. Bukan hanya sifatnya saja yang keterbalikan, ekonomi mereka pun berbanding terbalik. Gadis yang konglomerat mencintai pemuda melarat. Ceritanya sangat bagus, sekali dibaca pasti ketagihan. Ceritanya itu manis-manis madu, bisa membuat kita candu. Manis kayak yang nulis gak Mbak? Iya, kalian pasti penasaran kan apakah Ryan dan Kirana bersatu? Baca ceritanya, jangan lupa beli novelnya. Kalau aku mah gratis, ya kan Kak Dinar? Hehe, ngalu dulu ya. Usaha Mbak Yaspika, gak apa-apa. Mudah-mudahan Mbak Yaspika menang ya. Lalu di bawahnya ada dari Mbak Mei. Ceritanya seru, baca dari part 1 langsung suka. Yang belum baca, ayo bareng-bareng kita mewek bareng katanya. Semangat buat Babang Ryan. Makasih Mbak Mei. Dari Apelo. Emang beneran namanya Apelo. Ini mbaknya aku nggak tahu nama aslinya siapa, tapi ini mbak ya. Kisah cinta yang bisa bikin kamu baper antara dua strata yang sangat jauh berbeda. Sang wanita kaya raya yang bikin kamu ilfil karena sikapnya kayak kegatelan mengejar pria idamannya. Namun di akhir cerita ternyata betapa sangat memilukan nasibnya. Jadi sayang ya sama Kirana. Pengen meluk novelnya, penasaran apakah mereka bisa bersatu atau justru hidup Kirana berakhir karena penyakitnya? Siapkan ember dulu sebelum membaca ya guys. Iya betul, siapkan ember buat nampung air. Dari Wahyana Jayanti. Halo Dek, makasih ya. Pertama kenal cerita ini langsung punya tempat sendiri di hatiku. Isi ceritanya bukan melulu soal cinta dengan lawan jenis, kita juga dapat genre spiritual dalamnya. Kebersamaan saat interview,
ilmu komunikasinya juga dapet, katanya kerja sama waktu Kirana hampir jatuh ke dalam jurang, tentang keluarga, tentang perjuangan. I love this story because aku tuh mudah baper, apalagi ada sangkut pautnya dengan keluarga. Aku berharap cerita ini dapat menyentuh hati dan memberi inspirasi kepada pembacanya. Dari 3 karya beliau yang saya maksudnya yang aku tahu seperti Heal or Hell dan Obituarium, semuanya aku suka pakai banget, dan pastinya semua buat aku jadi banyak bersyukur memaknai hidup ini. Dan buat Kak Dinar, jangan berkecil hati karena semua karyanya belum banyak yang like. Kayaknya aku memang jadinya branding diri sendiri dengan penulis yang tidak banyak like ya. Sedih sekali. Mereka belum tahu aja kualitas dari karya kakak, dan semoga diberikan pahala jariah dengan cerita terbaik yang telah dituangkannya. Iya, itu memang tujuan saya, Dek. Teruslah berkarya tanpa kata lelah. Dan jika Allah izinkan, aku akan jadi pengikut karya kakak. Masya Allah. Kenapa mau novelnya? Karena selain suka isinya seperti yang aku jelasin di atas, aku juga mau share ke teman-teman yang mau tambah pengalaman dan membuka pemikiran mereka bahwa sangat menyenangkan membaca buku lewat fisiknya, bukan cuma lewat virtual. Bener, ada sensasi tersendiri. Dapat atau tidaknya novel ini, aku akan tetap setia menunggu dan menanti karya-karya terbaik kakak. Masya Allah. Salam hangat dari adekmu di Makassar. Halo Dek, baik-baik di Makassar ya Dek. Dari Mbak Zuya, Ryan itu ibarat es krim pas manis dingin. Salah. Ryan itu ibarat es krim pas masih dingin, digigit manis tapi bikin ngilu. Tapi kalau udah mencair, meleleh. Manisnya kebangetan. Iya juga ya. Bisa. Kirana cepet sembuh Yandu Cahayu. Makasih banyak Mbak Zuya. Dari Kak Senandika Aulia. Jujur aja sih aku baru baca 3 part. Why, Kak Aul, why? Itu pun setelah aku bikin desain sampulnya dan baru tahu kalau ada ceritanya di Facebook. Jujur aja sekarang jadi rada kurang serak sama sampulnya. Beliau yang bikin covernya Kirana, guys. Oke, 1 kata buat cerita ini. Cerdas katanya. Cerdasnya pakai caps lock. Wah, aku tersanjung. Ini digini-gini dari tadi juga sebetulnya nggak kelihatan ya apa faedahnya. Coba Dinar. Gak cuma menonjolkan romansa, tapi setting ceritanya yang mengangkat dunia jurnalistik juga terasa nyata, logis, dan benar-benar kerasa taste jurnalisnya. Meskipun temanya mainstream, si kaya dan si miskin, tapi pengemasannya apik. Suka sih, meski baru baca sampai part 3, mau lanjut setelah kerjaan beres. Terus, kalau bisa baca di Facebook, buat apa punya bukunya? Pertama, karena ceritanya bagus. Seperti yang sudah aku jelasin di atas, aku ngebayangin Ryan galakin Kirana tapi diam-diam care juga, udah gemes sendiri ya. Kebayang gitu versi novelnya, pasti lebih digali lagi karakter masing-masingnya. Kedua, arsip dong. Aku pengen tiap abis ngedesain buku tuh punya buku fisiknya, tapi belum kesampaian karena harga bukunya lebih mahal. Hahaha, humor emang. Nah, kali ini ada kesempatan dapat gratis, why not ya kan? Bener banget Kak Aul. Ketiga, suka aja sama cerita yang settingnya satu lingkungan profesi tertentu. Menurut aku, penulis yang bisa menulis cerita kayak gitu tuh cerdas. Terima kasih. Oke, sekian salam sayang dari penggemar Ryan. Wow, minta digeruduk sama Kirana ya, menggemari Ryan. Dari Mbak Elva Mardiana. Ini ada banyak. Apakah harus dibacakan satu-satu? Panjang-panjang banget. Nanti aku capture ya. Nanti aku capture potongan-potongannya di video ini biar mbak-mbak bisa melihat tulisannya sendiri dan yang lain bisa ikut membaca. Semoga jadi pada suka. Sekarang kita pilih pemenangnya ya. Jeng. Gak usah pakai backsound sendiri aja. Ini ada yang unik nih, satu lagi ya dibacain ya. Dari Isnopiah Pasni. Assalamualaikum, apa benar ini rumahnya Isnopiah Pasni? Ada paket buku dari Dinar Hair? Tanya si abang driver ojol. Waalaikumsalam, iya benar, saya sendiri. Alhamdulillah akhirnya bisa meluk novel Kirana Kejora, jawabku sambil senyum bahagia. Ini adalah contoh adegan bahagia saat dapet novelnya nanti. Amin, edisi. Kreatif loh, ada-ada aja bener-bener pembaca tuh. Ini salah satu yang membuat aku bener-bener jatuh cinta ya masuk ke dunia literasi adalah bertemu sama kalian, para pembaca yang subhanallah Allah kabulin tuh emang bener-bener baik-baik semua. Baik banget.
Makasih banyak. Aku ngerasa kayak punya keluarga baru. Salam sayang ya buat mbak-mbak semuanya. Sekarang kita umumkan pemenangnya. Yang pertama, Mbak. Lama banget Dinar. Oke, satu. Pemenangnya adalah Mbak Nurul Afia. Makasih banyak Mbak Nurul. Mbak Nurul udah ngikutin tulisannya aku bener-bener dari awal. Dari sedikit banget yang baca. Dan sampai sekarang masih ngikutin. Ini hadiahnya buat Mbak Nurul ya. 1 novel Kirana Kejora. Free buat Mbak. Selamat. 2 lagi. Berat kali hidupku ini, ya Allah. Bagus. Oke, 2 lagi. Yang kedua, yang kreatif ya. Pemenangnya adalah Mbak Iis. Makasih banyak Iis Nopiah Pasni. Oke, yang ketiga. Oke, yang ketiga. Ini yang paling bagus ya yang aku baca. Nanti screenshotnya aku tampilin ya. Dari Saja Umar. Dah, ya 3 ya. Selamat buat Mbak Saja Umar, Mbak Iis, dan Mbak Nurul. Terima kasih banyak. Makasih banyak udah baca ceritanya. Mohon maaf ini video yang bener-bener ala kadarnya, tapi aku pengen teman-teman tahu alasan aku kenapa milih pemenang ini biar adil gitu ya, dan kenapa diumumkan lewat video, bukan karena pengen nambah subscribe. Nggak apa-apa, ini nggak ada syarat buat nambah subscribe, nggak. Emang cuma buat ngumumin aja gitu ya, ngumumin aja biar penjelasannya bisa sampai dengan baik, dan rasa terima kasih aku juga nyampe ke mbak-mbak semua yang udah baca dan udah ikutan event Kirana Kejora. Doakan semoga novelnya laku. Mbak-mbak yang belum beruntung, mohon maaf, memang belum rezekinya. Nanti kalau misalnya ada event lagi, aku pasti umumin lagi dan semoga mbak menang ya. Kalau mau novel Kirana Kejora bisa pesan ke aku langsung atau bisa pesan ke marketer terdekat. Nanti akan ada yang melayani. Novel Kirana Kejora yang pesan lewat aku akan dapat tanda cinta khusus dari penulis. Apalagi ya? Udah sih gitu aja. Video tergaji yang pernah aku buat. Tapi bener-bener terharu karena speechless. Aku bener-bener sesenang itu bisa ketemu sama pembaca-pembaca semua yang baik-baik banget. Makasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.